Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Cornelia dari kelompok Kofi. Saya dari Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2017. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis penggunaan sistem Simpek pada Kemenkumham Sumsel yang ada di Palembang. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ulangan semester akhir semester 6 pada mata kuliah Enterprise Information System. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit sejarah Kanwil Sumatera Selatan. Kantor wilayah Kemenkumham Sumsel merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, dan mempunyai visi agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sebagai salah satu instansi penegak hukum, Kanwil Kemenkumham Sumsel mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemenuhan, perlindungan, kemajuan, dan penghormatan HAM sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia, pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Huri mengukuhkan organisasi pelajar yang konsen terhadap perlindungan HAM atau yang bisa disebut dengan komunitas pelajar pegiat HAM atau Kopetaham. Dan yang selanjutnya adalah alamat objek. Di sini alamat Kemenkumham Sumatera Selatan, yaitu di KM 3,5 Kelurahan 30138 Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Ilir D 4 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode pos 30151. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bergerak di bagian sebagai berikut, yaitu perumusan kebijakan, koordinasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pelaporan dan evaluasi. Dan selanjutnya bisa dilihat struktur organisasi. Ini bagian susunan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang selanjutnya adalah tentang Simpek secara singkat, yaitu Simpek Kumham merupakan hasil dari aplikasi web Simpek. Simpek Kumham memiliki beberapa fitur yang ada pada web Simpek, antara lain yaitu absensi, kinerja, izin, dinas luar, daftar riwayat hidup, doser, dan produk. Tujuan pengembangan aplikasi ini merupakan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana setiap kementerian atau lembaga harus memiliki sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan akuntabel. Tujuan lain dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mentransformasikan proses manual menjadi proses yang otomatis, sehingga administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis teknologi informasi. Dan yang selanjutnya adalah sistem yang berjalan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumsel, yaitu sebagai berikut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ada subbagian pengelolaan keuangan dan BMN, yaitu barang milik negara. Pada bagian BMN atau barang milik negara, aplikasi yang digunakan bernama Simak BMN, Persediaan, dan Siman. Sedangkan pada bagian kepegawaian dan rumah tangga, aplikasi yang digunakan bernama Sumakar dan Simpek. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Pengertian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kuantitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berada dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan satu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu menggunakan
Observasi. Yang pertama, observasi. Menurut Sugiono 2011 2011-2003, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan pengamatan langsung di UKM Sentosa Jaya yang menjadi bahan penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu proses pencatatan transaksi pembelian dan penjualan yang masih manual. Dan yang kedua adalah wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, menurut Sugiono. Dan selanjutnya adalah manfaat dari penerapan SIMPEK pada Menkumham Sumsel, yaitu yang pertama, memanfaatkan sistem informasi manajemen kepegawaian, antara lain mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai, yaitu profil kepegawaian yang cepat dan akurat. Pembuat laporan dapat mudah dikerjakan. Mengetahui pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala. Memudahkan suatu pekerja yang berhubungan dengan kepegawaian seperti angka kredit pegawai. Dapat merencanakan penyebaran motivasi pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya. Merencanakan kebutuhan pegawai atau neraca kebutuhan pegawai, memudahkan pemantauan jatah cuti, memudahkan dalam pengelolaan beban kerja kepada pegawai, memudahkan dalam presensi dan penggajian pegawai, dan serta memudahkan dalam perekrutan pegawai baru. Tujuan SIMPEK yaitu untuk mendukung sistem informasi manajemen kepegawaian yang rasional dan tepat waktu, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan relevan, menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Dan yang terakhir yaitu membantu kelancaran pekerja di bidang kepegawaian. Jadi kesimpulan, terdapat kelebihan SIMPEK dan juga kelemahan dari SIMPEK pada Kemenkumham Sumsel Palembang ini. Dan kelebihan dari penerapan SIMPEK sendiri adalah yang pertama, pemrosesan data informasi kepegawaian yang cepat dengan komputerisasi. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, informasi yang diproses akurat karena adanya berbagai validasi dan kontrol. Dan yang ketiga adalah informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan cepat karena tersimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat. Yang keempat adalah informasi lebih terjamin keamanannya dengan adanya validasi pemakai dan level tingkat pemakai, sehingga hanya pemakai yang berhak saja yang bisa menggunakan informasi kepegawaian ini. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah dan sederhana, serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam pengolahan dan menjalankan proses-proses kepegawaian. Sedangkan kekurangan dari penerapan SIMPEK ini adalah lemahnya data manajemen sistem. Ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku. Dan yang kedua adalah prosedur untuk melihat data secara insidental masih terlalu lama. Ini barangkali disebabkan karena banyak kantor yang tidak menggunakan sistem database relasional yang lebih efisien, sehingga direct access sulit dilakukan. Hanya itu saja yang saya jelaskan. Maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar maupun penonton yang nantinya bisa bermanfaat, bisa digunakan. Hanya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.